Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman. Jumpa lagi di channel Bang HP, channel yang menjual handphone second berkualitas dengan harga yang relatif lebih terjangkau. Buat video kali ini, Bang HP ingin mereview satu unit dari Samsung seri low-nya ya. Low end atau mid range juga ya. Ini low lah kurang lebih ya. Bang HP review ini. Jarang dapat ya, warnanya cakep. Ini adalah Samsung Galaxy A22 5G. Ya, ini udah 5G, RAM 6, internal 128 GB, warnanya lupa apa ya. Lihat dulu di dusnya. Violet, warnanya ungu ya, bahasanya violet 6/128. Ini resmi Indo ya, Sein. Bang HP jual full set ori 2550 aja. 2.550.000 dipajang di sini. Ya, teman-teman. Seperti apa rupanya langsung kita review sama-sama. Biasa kita cek di bagian backdoornya terlebih dahulu. Dibandingkan dengan seri A yang ini lagi ada ya, kayak A52 ya, A72, A71 yang backdoornya dikenal kadang ada jamur. Untuk seri A22 5G ini, kalau yang A22 juga ada yang enggak 5G ya, Bang HP belum hafal itu karena belum review ya kayaknya. Ini relatif lebih aman dari serangan jamur ya kalau Bang HP lihat, karena dia bahannya plastik sih ya, tapi kayak ada coatingnya atau kayak ada gelas-gelasnya gitu ya kalau Bang HP pegang sih gitu. Keset-kesetnya enak. Bang HP ini juga baca literaturnya ya teman-teman. Di Samsung resminya ini 5G yang luar biasa, kecepatan yang luar biasa, bahasanya kayak gitu. Ya. Ini speknya nanti teman-teman bisa lihat sendiri ya. Refresh rate-nya juga dia tinggi di 90 Hz. Nanti kita lihat. Langsung kita review dulu unitnya. Nanti baru tentang informasinya ya. Di bagian backdoor ini masih mulus, nggak ada lecet. Samsung Violet kayak gini ya. Pecah retak juga nggak ada ya, mulus di sudut-sudutnya. Untuk ukuran layarnya kalau nggak salah ini 6,6 inci dengan modelnya apa tadi ya bahasanya ya. Kan ada yang O display ya. Kalau ini yang apalah gitu lupa. Kameranya bagus di sini, 4 atau triple kamera disebutnya. Ringnya juga masih bagus ya, ada lampu flashnya. Untuk bezel bawahnya masih dapat jack 3,5, casannya udah support di Type C ya. Jadi fast charging, lubang speakernya di sini. Ini sudut pertama mulus, teman-teman. Kalau lihat di sini ini ada lecet ya atau retak, bukan. Ini memang desainnya Bang HP juga awalnya disangka gitu ya. Ternyata keempatnya sudutnya seperti ini. Jadi ini mungkin sambungan atau antena atau bukan ya? Kayak bukan antena ya. Sambungan emang gini ya desainnya. Gini ya, mulus. Fingerprintnya di bezel. Nah, ini tombol power sekaligus tombol fingerprint. Jadi untuk membuka handphone ada fingerprint dan face unlock, face ID. Tombol power juga masih bagus ya, up and down, sini mulus ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini ada garis sambungannya lagi. Tuh. Bukannya lecet ya, teman-teman. Ini emang desainnya kayak gini, mulus. Di sini masih ada mikrofon, lubang mikrofon. Sudut ketiga tuh sama ya. Garis lagi. Nah, di sini dual SIM cardnya modelnya bukan cuman hybrid ya teman-teman, tapi dedicated kalau nggak salah ya. Nanti kita lihat. Jadi teman-teman kalau ngerasa kecil ini 128 GB mau tambahin lagi bisa, up to-nya sampai 1 TB. Bang HP tadi baca ya di webnya. Dual SIM card on plus micro SD tuh ya, mantep. Ini biasa kita kan Indonesia demennya gitu ya, dual SIM card ya kan, buat kantor satu, buat keluarga satu, tambah lagi nih buat nyimpen foto video ya, game apa gitu. Duh, mana masukinnya kebalik kagak ini ya? Enggak ya, ini bisa 1 TB berdasarkan tadi samsung.com. Bang HP juga baca ya. Kalau nggak baca nggak tahu speknya, nggak hafal. Ini mulus. Oh, ini garis lagi ya tuh. Jadi memang seperti itu desainnya. Cakep. Jangan bilang wah ini pecah nih, retak. Bukan insya Allah bukan ya. Untuk layarnya dia flat
Kita lihat ini layarnya body to ratio-nya tinggi banget ya. Ini kalau diadu sama handphone apa ya? Coba ya. Note 10 Plus. Masih tinggian ini, lebih jangkung. A22 ya. Note 10 Plus aja udah jangkung tinggi ya. Ini tinggi banget ini. Ini kalau main bola basket cocok kayaknya nih, tinggi ya. Ini layar jadi tinggi kalau dibandingin dengan S20 FE masih menang A22 juga. Tinggi banget nih. Dah, itu ya tadi layarnya soal mulus, teman-teman. Kita matiin lagi layarnya. Mulus. Nggak ada lecet. Udah makin sore ini kita harus kebut ya. Sebenarnya banyak pengen cerita, cuman ya teman-teman googling sendiri deh ya. Kameranya nggak ada lecet. Jadi kita langsung di unit yang kita review. Fingerprint di sini. Tempel dikit aja ya. Nih tombol power, tempel lagi sekali lagi tuh. Langsung ke detect sama pengenalan wajah di sini ada Face ID. Nah, ini V di apa ya namanya? Lupa modelnya kayak gini tuh. Jadi dia bukan model yang bulat seperti ini ya kamera. Ini Face ID-nya kebuka ya. Ini kan bulat kameranya. Tuh. Jadi ini seperti V. Nah, ini tadi udah kebuka ya. Tuh. Kita langsung geser. Biasanya Bang HP tes NFC gini. Ini memang Bang HP kasih info aja. Memang belum support untuk NFC ya teman-teman. Jadi sesuai lah harganya 2 jutaan. Tapi udah dapet 5G kalau nyari yang jaringan 5G. Walaupun belum support NFC ya. Kayak gitu. Ini emailnya kayak gini teman-teman. Yang berminat 3279. Mumpung lagi ada ya. Jangan ditanya yang nggak ada nih. Bang HP nyari susah nih ya. Ini kodenya SN-nya R9. Kalau Bang HP biasanya bilang sign itu RR. Jadi gini, buat informasi, beberapa tipe di Samsung ada yang serial numbernya R9. Tapi ini resmi, Bang HP udah cek. Untuk email teman-teman kalau nggak percaya boleh cek di email Kemenperin. Ya, ini email terdaftar, jadi nggak usah khawatir email diblokir pemerintah. Ini R9. Bang HP juga ada info waktu itu Z Fold 2 ya. Itu kodenya R3. SN-nya jadi R3. Tetap itu resmi ya teman-teman. Jadi ada beberapa informasi tambahan ya terkait serial number di Samsung, bukan cuman RR gitu. Ya, nih boleh dicocokin di dusnya 3279 IMEI 1-nya 3279 ya. Jadi sesuai. Di sini juga udah jelas ya dibuat di Indonesia ya. Tuh di Cikarang, Sunprint aja itu pabriknya Cikarang. Bener gak nih buatan mereka ya? Di stikernya juga ada ya tulisannya dibuat di Indonesia. Kayaknya sih kayak gini-gini nggak dibuat di luar negeri ya. Males buat stiker gini doang. Biaya produksinya capek-capekin. Ya. Jadi ini untuk cek biasanya Bang HP kan cek gini ya. Bintang pagar kosong, bintang pagar untuk pengecekan. Ini nggak bisa ya karena dia kodenya R9. Kita mau nggak mau ceknya di ini RF call-nya. Jadi produksinya masih muda. Bulan Agustus 2021 teman-teman. Pantesan masih mulus ya. Garansi juga masih panjang. Jadi kita mau nggak mau harus cek di sini Samsung Member. Loginnya agak cukup repot. Jadi mohon maaf ya kalau emang agak lama. Ini sih CPU Z-nya ya. Untuk CPU-nya ini dari apa nih? ARM Cortex tuh mungkin Exynos kali ya. Atau MediaTek atau yang lain Bang HP nggak hafal nih. Layarnya 6,5 kalau dari sini sih. 6,6. Jadi kita masuk ke Samsung Member. Ini Bang HP udah tes sih sebenarnya ya. Cuman buat teman-teman mastiin lagi boleh walaupun udah 8 menit kita mulai ulang. Jadi status baterai dia udah baca sendiri ya. Ini berdasarkan aplikasi di Samsung Member. Kartu SD sudah dimasukkan tidak ya? Ini Bang HP lagi nggak masukin. Tapi insya Allah ini aman ya. Karena Bang HP tes telepon juga bisa. Ini udah Bang HP tes masukin SIM card ya. Cuman ini lagi nggak dites. Ini dia defaultnya mirip sama Huawei P30 Pro. P30 Pro ini disebutnya di My Huawei. Ini ada pengenalan jarak. Jadi kalau kita telepon ya, layarnya mati kayak gitu kan. Nah, ini sama layar sentuhnya. Duh, ini yang cukup lama ya. Biasanya cepet, jadi mohon maaf kalau emang ini panjang. Cuman buat teman-teman mastiin lagi boleh. Sebenarnya hardware gini udah dicek di belakang layar ya. Kalau mau nyimak lagi boleh. Tombol naik ya, tombol turun, tombol power atau tombol samping katanya. Itu berfungsi semua. Kita hidupin center ya, kelihatan lah hidup. Tuh. Ya, terus nanti ada kamera ya, speaker ini atau earpiece ya. Teman-teman bisa dengar lah. Tuh, kedengeran.
Ada speaker, terus kita ini speaker bawah suara ya, kedengeran juga kayak gitu. Ini getar ya, getar Bang HP wakilin ya. Jadi seperti di Huawei juga ini diagnosis pintarnya dia kayak gitu tuh. Tes sekarang ya, bergetar normal, sekarang begini. Terus ini getar juga tuh. Ini by system di aplikasi bawaannya Samsung dan juga Huawei masing-masing. Bergetar normal. Lanjut lagi, ini kamera belakang. Nah, kamera belakang kita ambil aja dulu satu di sini contoh ya. Hasilnya bagus teman-teman. Ada terus kamera depan, ini kamera depan. Ya. Kamera depan yang berfungsi juga. Terus mikrofon, ini rekaman kita tes di sini ya, Bang HP tes, coba tes mikrofon 1 2 3. Kita putar ya. Nah, itu kedengeran. Terus sekarang lagi mikrofon atas. Jadi ada atas bawah, ini yang atas tes 1 2 3, tes 1 2 3. Yuk. Kita putar. Jadi ada atas bawah, ini yang atas tes 1 2 3, tes. Seperti itu, kita bisa dengar. Ini atur lokasi ya, GPS juga udah, WiFi, Bluetooth, ini udah Bang tes yang kayak gini-gini ya. Sidik jari ya tadi kita udah tes sendiri ya, berfungsi. Pengenalan wajah udah Bang tes juga ya. Headphone kabel ya, ini udah Bang tes ya. Teman-teman nggak usah khawatir. Dan yang lain juga USB itu ke laptop ya. Terus isi daya lewat kabel ngecas udah juga ya. Kayak gitu-gitu. Ini udah Bang screenshot tadi contohnya yang ini. Ya, emang gak dimasukin kartu SIM tapi ini udah Bang tes ya, nggak usah khawatir. Jadi ini fungsinya normal semua teman-teman. Tuh ya, udah Bang tes telepon, udah makin gelap. Apalagi ya, fisik mulus, hardware normal, garansi masih panjang, cakep. Kelengkapannya apa? Kita lihat di sini teman-teman. Oh iya, ini kalau lihat email yang tadi di sini, kalau memang masih tadi sih Bang P udah ngetes di Kemenperin. Ya, Kemenperinnya udah terdaftar. Kayak gitu, nggak usah khawatir, ini resmi Indo. Jangan bilang wah Bang P biasanya RR gitu. Kelengkapannya charger ya 15 watt fast charging, dan ini buku ya. Ini di oke dulu. Tuh. Ya, boleh lampu. Tuh ya, kayak gitu. Oh iya, untuk software kita pantau boleh di sini. Di bagian about ponselnya, informasinya Android 11, One UI-nya 3.1 ya. Baterainya ini gede nih, 5000 ya, badak jadinya. Baterai 5000. RAM dan internalnya ini 6/128 GB. Terus untuk refresh rate tampilan di sini tinggi teman-teman, 90 Hz. Tuh ya. Jadi ini teman-teman bisa lihat sendiri untuk spek lengkapnya ya. Kalau Bang P sih kalau itu ya bacanya di sini aja sih, di website resminya ya, kayak gini. Banyak tuh. Bisa up to NFC-nya no ya, up to-nya bisa sampai terabyte 1 TB ya. Untuk micro SD dan yang lain-lainnya. Udah, itu aja teman-teman yang bisa Bang P review dari Samsung Galaxy A22 5G. Harganya terjangkau, seri A ya, 2 jutaan. Berminat langsung WhatsApp di sini. Cara transaksinya udah Bang P tulis di kolom deskripsi. Jumpa lagi di video selanjutnya. Sehat selalu, selamat melanjutkan aktivitas. Insyaallah hari ini sekian dulu ya. Besok nanti yang belum Bang P review sedikit-sedikit. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.